Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan saya, dan kita akan membahas mengenai materi pembelajaran PPKN, yaitu tema 6, subtema 2. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat bagi kita maupun orang lain. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai kegiatan kerjasama di lingkungan sekitar. Kita akan membahas mengenai tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri, subtema 2, lingkungan sekitar rumahku. Muatan PPKN ini, KD 3.4, mengidentifikasi bentuk kerjasama dalam keberagaman di rumah. Sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui tujuan pembelajaran tersebut. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menceritakan pengalaman kerjasama dalam keberagaman untuk kebersihan lingkungan di sekitar rumah dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan kegiatan kerjasama yang dapat dilakukan dalam menjaga kebersihan di lingkungan rumah dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan kegiatan-kegiatan kerjasama dalam membersihkan lingkungan dengan tepat. Nah, anak-anak, tahukah kalian lingkungan yang bersih itu baik untuk kesehatan, dan lingkungan yang bersih juga nyaman untuk kita tinggali. Nah, berikut merupakan bentuk-bentuk kerjasama untuk menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama, warga menambal jalan yang bolong yang ada di sekitar rumah. Yang kedua, warga menanam pohon di lingkungan sekitar rumah. Yang ketiga, warga melakukan kerja bakti di sekitar rumah. Yuk kita amati gambar berikut ya. Manakah yang termasuk kerjasama dan manakah yang termasuk kegiatan cinta lingkungan? Pada gambar yang pertama ini, ada Benny dan Rani sedang mencabut rumput liar yang ada di sekitar taman. Mereka melakukannya secara bersama-sama. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh Benny dan Rani ini merupakan bentuk dari kerjasama dan termasuk cinta lingkungan, karena mereka sedang membersihkan lingkungan yang ada di sekitar rumahnya. Nah, gambar yang kedua ini ada seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Nah, sudah jelas ya anak-anak, di sini bukan termasuk bentuk kerjasama, dan di sini juga tidak termasuk cinta lingkungan. Kenapa? Karena membuang sampah di sembarang tempat merupakan hal yang tidak boleh atau membuat lingkungan menjadi kotor. Gambar yang ketiga, di sini ada Siti, Benny, dan Udin sedang memungut sampah di taman. Nah, hal ini sudah jelas termasuk bentuk dari kerjasama dan merupakan cinta lingkungan. Kenapa kok dinamakan cinta lingkungan? Karena mereka telah memungut sampah dan membersihkannya. Nah, gambar yang keempat ini merupakan sampah yang dibuang ke sungai. Nah, sudah jelas hal ini bukan termasuk dalam kerjasama dan tidak cinta lingkungan. Karena kenapa? Membuang sampah ke sungai menyebabkan sungai menjadi kotor dan banjir. Dan yang terakhir, ada gambar seorang anak sedang mencoret-coret tembok. Jangan ditiru ya anak-anak, karena hal ini merupakan hal yang tercela, bukan termasuk kerjasama dan bukan merupakan cinta lingkungan, karena hal ini membuat tembok menjadi kotor. Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab semua warga. Untuk menciptakan lingkungan yang bersih, kita perlu melakukan kerjasama dengan baik. Kerjasama artinya melakukan kegiatan secara bersama-sama untuk mencapai satu tujuan. Dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Bentuk kerjasama dalam menjaga kebersihan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bekerja bakti membersihkan sampah yang ada di lingkungan sekitar rumah. Yang kedua, bekerja bakti membersihkan saluran air dari sampah dan lumpur. Yang ketiga, mengumpulkan sampah yang berserakan. Nah, kerja bakti itu sebaiknya dilakukan secara rutin, karena lingkungan yang bersih akan membuat semua warga menjadi nyaman untuk tinggal di sana. Apakah menjaga jalan juga termasuk menjaga kebersihan di sekitar rumah? Nah, jawabannya adalah benar.
Nah, kegiatan bersama yang dapat dilakukan agar jalan menjadi bersih, yang pertama yaitu menyapu halaman dengan teratur. Yang kedua, mencabut rumput liar yang tumbuh di pinggir jalan. Yang ketiga, meletakkan tempat sampah dengan jarak tidak terlalu jauh. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu mengingatkan pengguna jalan untuk menjaga kebersihan. Nah, sekarang mari kita ulas pembelajaran hari ini ya. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab semua warga. Yang kedua, untuk menciptakan lingkungan yang bersih, kita perlu bekerja sama dengan baik. Yang ketiga, kerjasama artinya melakukan kegiatan secara bersama-sama untuk mencapai satu tujuan. Dan yang terakhir, dengan bekerja sama, pekerjaan akan lebih ringan dan cepat selesai. Contoh kerjasama menjaga kebersihan lingkungan yaitu bekerja bakti membersihkan sampah, bekerja bakti membersihkan saluran air, dan mengumpulkan sampah yang berserakan. Nah, hari ini kita telah selesai tentang pembelajaran tema 6 subtema 2. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.